Hai semua, jumpa kembali bersama saya di channel RWS Kesehatan. Kali ini saya akan bahas dan berbagi informasi tentang pembahasan penyakit ambeien. Siapa yang pernah mengalami penyakit ambeien, wajib simak penjelasannya sebagai berikut. Ambeien atau wasir adalah pembengkakan atau peradangan pembuluh darah di ujung usus besar atau anus. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan tekanan pembuluh darah di sekitar anus. Salah satunya karena mengejan terlalu keras. Ambien atau yang juga dikenal dengan wasir adalah kondisi yang umumnya tidak menimbulkan gejala dan dapat membaik dalam hitungan hari. Namun, pada kondisi yang parah, ambien dapat menimbulkan nyeri, gatal, dan perdarahan setelah buang air besar. Belum diketahui secara pasti penyebab ambien, tetapi kondisi ini diduga terjadi ketika tekanan pada perut atau tungkai meningkat. Peningkatan tekanan tersebut kemudian menyebabkan pembuluh darah di sekitar anus menjadi bengkak dan meradang. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan risiko terjadinya ambeien yaitu sembelit yang berkepanjangan akibat kekurangan asupan serat dari makanan, sering mengangkat beban berat, kebiasaan duduk dalam waktu yang lama, diare yang berkepanjangan, kebiasaan mengejan saat buang air besar, batuk dan muntah-muntah yang berlangsung lama, obesitas atau kelebihan berat badan dan kehamilan. Selain itu, beberapa kondisi medis juga diduga dapat menyebabkan ambeien yakni penyakit radang usus, penumpukan cairan di rongga perut, cedera tulang belakang, dan kanker usus besar. Tanda dan gejala yang muncul akibat ambeien tergantung pada jenis ambeien yang dialami. Berikut adalah penjelasannya. Ambeien eksternal. Ambeien jenis ini ditandai dengan pembuluh darah yang membengkak di luar anus sehingga dapat terlihat dari luar. Gejala yang dapat muncul pada ambeien eksternal atau ambeien luar adalah gatal-gatal atau iritasi, nyeri dan bengkak di sekitar anus. Nyeri ketika menyentuh benjolan yang menggantung di luar anus. Pendarahan saat buang air besar. Ambien internal terjadi ketika pembengkakan pembuluh darah berada di dalam anus sehingga ambien tidak terlihat atau terasa dari luar. Gejala yang dapat ditemukan pada ambien jenis ini adalah pendarahan ketika buang air besar tanpa disertai rasa sakit. Nyeri ketika mengejan jika ambien menyebabkan timbulnya benjolan yang keluar dari anus, gatal pada anus. Periksakanlah diri Anda ke dokter jika Anda mengalami gejala ambien seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Atau jika gejala tidak baik setelah sebelumnya Anda melakukan perawatan mandiri selama 7 hari, periksakan juga ke dokter bila keluhan di atas disertai gejala dari penyakit atau kondisi yang lebih serius, seperti perubahan warna dan konsistensi tinja, perubahan pola buang air besar yang telah berlangsung lama, pendarahan hebat, pusing, dan pingsan. Dalam menentukan diagnosis ambien, dokter akan terlebih dahulu menanyakan seputar gejala dan keluhan yang dirasakan, serta riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan melihat apakah ada benjolan, pembengkakan, atau iritasi di area sekitar anus. Selanjutnya, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan colok dubur untuk memeriksa apakah ada kelainan pada pembuluh darah di dalam rektum dan dubur anuskopi. Untuk melihat lapisan anus dan rektum menggunakan tabung berlampu yang dilengkapi dengan kamera sigmoidoskopi. Untuk melihat bagian dalam usus besar dan rektum dengan menggunakan selang panjang berkamera kolonoskopi untuk mencari tahu apakah penyebab ambien berasal dari gangguan pada sistem pencernaan, biopsi untuk memeriksa sampel jaringan usus besar atau rektum lebih lanjut di laboratorium. Setelah pemeriksaan selesai, dokter akan mengelompokkan ambien berdasarkan ukuran dan tingkat keparahannya. Meski umum ambien dapat pulih dengan sendirinya dalam beberapa hari, pengobatan tetap harus dilakukan guna mengurangi keluhan yang dirasakan. Beberapa metode pengobatan ambien yang dapat dilakukan adalah obat-obatan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengobati ambien adalah dengan obat-obatan. Obat-obatan tersebut bisa didapatkan di apotek atau dengan resep dokter. Beberapa obat-obatan tersebut antara lain obat oles dapat digunakan meredakan pembengkakan dan gatal akibat ambien. Obat oles ambien tersedia dalam bentuk krim salep untuk meredakan peradangan yang terjadi dalam atau di luar anus. Dokter akan meresepkan krim kortikosteroid kepada pasien. Obat pereda nyeri, pasien dapat mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol guna meredakan nyeri dan pembengkakan akibat ambien. Namun konsultasikanlah terlebih dahulu dan dokter terkait jenis obat pereda nyeri yang dapat guna menghindari terjadinya pemburukan gejala. Obat pencahar, jika ambien disebabkan oleh sembelit, dokter akan meresepkan obat pencahar yang berfungsi untuk membantu melancarkan buang air besar. Beberapa prosedur medis non-operasi yang dapat digunakan untuk mengatasi ambien adalah pengikatan ambien. Dalam prosedur ini, dokter akan mengikat ambien menggunakan tali elastis agar aliran darah yang menuju ke ambien dapat terpotong. Suntikan skleroterapi. Pada skleroterapi, dokter akan menyuntikkan obat khusus ke pembuluh darah di sekitar ambien. Suntikan ini berfungsi untuk menyusutkan ambien tanpa rasa sakit. Koagulasi. Koagulasi adalah prosedur pembakaran jaringan ambien dengan menggunakan inframerah. Prosedur ini juga berfungsi untuk memotong aliran darah agar ambien dapat menyusut. Operasi. Bila ambien tetap tidak dapat sembuh dengan pemberian obat-obatan dan prosedur sederhana,
Dokter akan menyarankan tindakan operasi guna menangani ambien. Prosedur operasi ambien yang dapat dilakukan antara lain: 1. Hemoroidektomi. Prosedur operasi hemoroidektomi dilakukan dengan memotong ambien melalui bedah terbuka. Selama operasi berlangsung, dokter akan memberikan obat bius lokal agar pasien tidak merasakan nyeri. 2. Staplet hemoroidopeksi. Staplet hemoroidopeksi adalah prosedur operasi yang menggunakan alat stapler khusus pada rektum untuk menghentikan aliran darah ke ambien sekaligus menyusutkan ambien. 3. Komplikasi ambien. Ambien dapat berlangsung lama dan menimbulkan nyeri kronis. Selain itu, pada kasus yang jarang terjadi, ambien dapat menimbulkan komplikasi berupa anemia akibat pendarahan, ambien terpelintir, gumpalan darah pada pembuluh darah yang membengkak, infeksi pada ambien eksternal, kerusakan kulit. 3. Pencegahan ambien. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ambien adalah: konsumsilah makanan yang kaya serat, perbanyak asupan cairan tubuh, jangan tunda buang air besar, hindari mengejan berlebihan, hindari untuk duduk terlalu lama, lakukanlah olahraga secara teratur. Nah, itulah beberapa informasi yang bisa saya berikan tentang penjelasan penyakit ambien. Jika info ini bermanfaat, tolong dukungannya untuk berikan like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kesehatan. Dan jangan lupa tunggu video terbaru selanjutnya dari channel RWS Kesehatan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.